Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan Pak Hafid dalam materi fisika. Sekarang kita akan membahas di subbab terakhir pada dinamika rotasi, yaitu tentang penerapan kesetimbangan benda tegar dalam perhitungan fisika. Sebelum kita masuk ke pokok bahasan yang utama tentang penerapan kesetimbangan, ini saya ulangi lagi mengenai energi kinetik yang ada di dalam mekanika, yaitu di fisika mekanika, yaitu yang pertama adalah energi kinetik translasi. Kita tahu bahwa translasi itu gerakannya adalah gerak lurus kan. Nah, makanya kalau dia gerak lurus, energi kinetiknya dia akan bernilai atau rumusan matematisnya EK sama dengan setengah M kali V dikuadratkan. Ya, M itu adalah massa. Kalau ini sih rumus sudah ada di SD itu ya. Kalau V ini adalah kecepatan linier. Kecepatan linier ya. Satu kecepatan saja, satuannya meter per sekon. Sedangkan untuk energi kinetik rotasi, kita tahu bahwa rotasi itu adalah melingkar. Jadi ketika dia bergerak melingkar, energi kinetiknya tidak lagi setengah mv kuadrat ya, tapi menjadi setengah. Dengan analog kemarin di video sebelumnya, kalau di gerak translasi M, kalau di gerak rotasi maka akan menjadi I, ya kan? Analogi hubungan antara gerak translasi dan rotasi, V ini berubah menjadi omega. Karena itu V kuadrat di sini ya, omega kuadrat. I adalah momen inersia, jadi ini nanti tergantung bendanya apa. Kalau misalnya partikel berarti ya mr kuadrat, kalau misalnya silinder pejal berarti inersianya setengah mr kuadrat dan seterusnya ya. Makanya momen inersia kemarin yang sudah saya jelaskan harus dihafalkan ya. Omega adalah kecepatan sudut, satuannya radian per sekon. Nah, kalau gerak translasi ini gerak lurus seperti kita mengendarai motor pada jalan yang lurus, gitu kan. Kalau energi kinetik rotasi kita sedang mengelilingi ini alun-alun ya, itu atau kipas yang sedang berputar, ya itu gerak rotasi atau melingkar. Jadi energi kinetiknya sekian. Atau katrol, katrol itu energi kinetik di gerak melingkar atau rotasi. Begitu ya. Nah, sekarang ada satu lagi istilah baru yang harus kalian pahami, yaitu adalah menggelinding. Menggelinding. Kalau menggelinding bagaimana? Menggelinding itu adalah gabungan dari gerak translasi dan gerak rotasi. Kalau istilah menggelinding ini harus bergerak pada bidang yang kasar, tanpa slip ya, tanpa slip atau tergelincir atau tanpa tergelincir. Berarti dia harus bidangnya kasar. Saya tulis di sini, kasar. Contohnya apa? Misalnya kita menggelindingkan sebuah bola. Berarti kita menggelindingkan sebuah bola di atas lantai, bola itu berputar dan juga putarannya itu dia bergeraknya ke depan lurus. Misalnya ini ada bola. Ini bidang datar, kasar ya. Kalau kasar berarti bola ini ketika kita dorong menggunakan gaya F ke sana, otomatis bola ini akan melingkar begini kan, berotasi, dan juga bola ini akan maju ke depan, ya kan? Sehingga menjadi menggelinding ke depan begini. Nah, syarat menggelinding itu di sini harus kasar lantainya atau bidangnya. Maka ada yang namanya gaya gesek ini, FG, gaya gesek. Nah, itu menggelinding. Ya, tanpa slip atau tanpa tergelincir. Kalau slip ya hanya bekerja energi kinetik translasi, tidak ada rotasinya kan begitu. Nah, sehingga ketika kita mencari energi total ketika dia bergerak menggelinding, berarti energinya adalah energi kinetik translasi ditambah dengan energi kinetik rotasi, karena dia melakukan rotasi dan melakukan translasi, sehingga energi kinetik totalnya ini menjadi setengah mv kuadrat plus setengah I omega kuadrat. Ingat, saya tulis di sini, V itu adalah omega kali R. Ingat. Nanti persamaannya kita bisa merubah ya. Ingat. Nah,
Jadi kita sudah tahu ada energi kinetik translasi di sini, ada energi kinetik rotasi, dan juga energi kinetik total. Artinya total dia melakukan gerak translasi dan gerak rotasi. Dan syarat menggelinding itu harus bidangnya kasar. Oke, itu yang awalan sebagai apa namanya? Sebagai dasar ketika kita masuk ke penerapan kesetimbangan. Baik, saya lanjutkan ya di menggelinding. Baik, untuk menggelinding sendiri, yang pertama menggelinding pada bidang datar. Sudah saya jelaskan tadi bahwa ketika kita bergeraknya menggelinding berarti ada gaya gesek, F gesek, F kecil, G kecil ya, F gesek, gaya gesek. Kemudian bendanya sendiri ini juga mempunyai massa sehingga dia mempunyai gaya yang arahnya menuju ke pusat gravitasi yaitu gaya berat W. Dan karena benda ini dia terletak di bidang berarti dia punya gaya yang arahnya ke atas yaitu gaya normal. Ini sudah semua ketika di kelas 10 ya. Dan ketika benda saya apa namanya tarik menggunakan gaya F seperti ini, tentunya dia nanti akan menggelinding, gelinding gitu kan. Dan benda ini misalnya punya jari-jarinya adalah R, gitu kan? Mana? Sini ya, R jari-jarinya. Maka bagaimana proses ketika benda ini menggelinding itu? Nah, ingat, kita tahu karena proses menggelinding ini berarti gabungan dari gerak translasi dan rotasi, maka hukum 2 Newton untuk gerak translasi itu kan sigma F sama dengan M kali A, ya kan? Benda ini saya tarik menggunakan F kan, ke kanan, tapi ada gaya yang berlawanan arah dengan ke kanan yaitu ke kiri adalah F gesek, berarti dikurangi F gesek. Ya kan? Sama dengan M kali A. Nah, ini adalah hukum Newton untuk gerak translasi. Sedangkan hukum Newton untuk gerak rotasi, ini di video di bagian 5 ya, atau 4 kemarin, bisa kalian cek hukum 2 Newton untuk gerak rotasi adalah pakainya sigma tau I alpha, ya kan? Nah, ini tau sama dengan I alpha. Jadi nanti kita menggunakan persamaan ini dan persamaan ini untuk mendapatkan berapakah percepatan benda ini menggelinding. Ya, tulis percepatan bendanya berapa, gitu kan? Nah, karena ini silindernya ini tergelincir, menggelinding tanpa tergelincir, maka ada yang namanya apa tadi? Gaya gesek kan? Tanpa slip. Tanpa slip berarti kasar bidangnya. Berarti ada gaya gesek sehingga yang menyebabkan dia bisa berotasi, berarti sigma tau sama dengan I alpha, yang menyebabkan dia bisa berotasi atau mempunyai momen gaya adalah siapa? Adalah ini. Fg-nya. Bukan F-nya ini. Kalau tidak ada gaya gesek berarti ya tidak menggelinding, berarti slip meluncur gitu kan. Akhirnya dia bendanya hanya bergerak lurus kan. Makanya yang menyebabkan slip itu adalah F gesek. Ya, yang menyebabkan tanpa slip menggelinding ya, berarti F gesek ya kan. Torsi itu kan F kali R. Sehingga di sini G yang bekerja adalah F gesek, R-nya adalah jari-jari ini, saya tulis R. Nah, inersianya kita tulis I saja, I kali alfa. Nah, sampai sini oke ya. Oke ya. Nah, sekarang kalau saya ingin mencari F gesek, berarti menjadi apa? I alfa per R besar. Nah, per jari-jari. Nah, kita tahu bahwa ingat A itu adalah alfa kali R. Sehingga kalau kita mau mencari alfa, berarti kan A per R lah. Nah, jadi rumusan ini F gesek, berarti bisa saya tulis I, alfanya kita tak ganti dengan ini, berarti A per R kuadrat. Ini kan menjadi R kali R kan, R kuadrat. Selesai ini. Nah, kita sudah mendapatkan nilai dari ini, apa namanya, gaya geseknya. Sekarang kita masuk kembali ke sini, hukum 2 Newton.
yang untuk gerak translasi. F min Fg sama dengan M kali A. Fg-nya kan kita tahu ini toh. Saya tulis I A per R kuadrat. Ya kan? Sama dengan M kali A. Kita tahu lagi bahwa inersia ini kita bisa menuliskan seperti ini. Benar? K mr kuadrat kali A per R kuadrat sama dengan M kali A. Nah ini loh. Inersia ini bisa merubah menjadi kmr kuadrat. Kenapa kok K itu merupakan koefisien dari momen inersia. Misalnya, kalau silinder pejal kan berarti setengah mr kuadrat, berarti K-nya nanti nilainya setengah. Ya, kalau bola pejal berarti 2/5, berarti K-nya itu 2/5 itu, kan begitu. Ya, nah ini bisa saya tuliskan menjadi bentuk seperti ini. Ada mr kuadrat kan bisa hilang ya, kan menjadi KMA sama dengan MA. F sama dengan, ini saya pindah ruas menjadi positif kan, KMA. Yang sama bisa saya keluarkan sehingga menjadi F sama dengan MA 1 plus K. Nah, kalau saya ingin mencari percepatan ini, berarti A itu sama dengan apa? F dibagi apa? M kemudian 1 plus K. Nah, kita sudah tahu, sudah dapat hasilnya. Ini adalah percepatan benda untuk bidang datar pada gerak menggelinding. Nah, ketemu ya, ini dari perhitungan matematis seperti ini. Nah, F itu gaya, ya kan? Apa perlu saya tulis di sini ya? F itu adalah gaya. Oke, satuannya Newton. Kemudian A adalah percepatan. Satuannya apa? Meter per sekon kuadrat. Kalau mencari alfa bagaimana? Ya tinggal ini kan. A per R itu kan. M itu adalah massa. Satuannya kilogram. Oke. K. Nah ini adalah bilangan real yang diperoleh dari rumus momen inersia. Momen inersia. Misalnya ini. Silinder pejal. Inersianya itu kan setengah mr kuadrat kan. Maka K-nya adalah ini. Ini adalah nilai K. Nah, itu ya. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan ini. A sama dengan F per M1 plus K. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Nah, kalau bisa saya akan melanjutkan di gerak menggelinding pada bidang miring. Nah, untuk gerak menggelinding pada bidang miring, seperti di kelas 10, berarti di sini ada gaya normal, kemudian di sini ada W sin alfa. Misalnya ini sudutnya sudut alfa ya. Di sini ada W kan, kemudian di sini ada W cos alfa. Di sini ada gaya gesek. Nah, syarat menggelinding kan harus ada gaya geseknya kui kan, gaya geseknya itu kan. Nah, sekarang ini sama sih sebenarnya dengan bidang datar tadi. Berarti kita berlaku hukum Newton untuk gerak translasi, sigma F sama dengan M kali A. Karena ini arahnya ke bawah, menggelindingnya ke bawah, rotasi kemudian bertranslasinya ke bawah, maka yang bekerja adalah ini. W sin alfa dikurangi gaya gesek sama dengan M kali A. Ini yang untuk gerak translasinya itu. Sedangkan untuk gerak yang rotasinya berarti sigma tau sama dengan I alfa kan. Nah, kita pakai ini. Nah, yang bekerja siapa? Gaya geseknya. Dengan kalikan jari-jari bendanya itu I alfa. Nah, setelah kita hitung dengan cara yang sama persis dengan kita menggunakan yang bidang datar, maka diperoleh percepatan bernilai A sama dengan G sin alfa, ini sudutnya alfa, per
1 plus K. Ya. G itu adalah gravitasi. Nah, temu. Kalau tadi kan F per ini F per M 1 plus K, ya kan? F per M kali 1 plus K untuk yang gerak bidang datar tadi. Untuk yang bidang miring berarti G sin theta 1 plus K. Nah, sekarang ada tambahannya lagi. Ketika bolanya itu sudah sampai dasar bawah sini, bolanya sudah sampai sini, otomatis dia akan ke sana kan? Berarti kecepatan sampai sini itu berapa? Kalau kita mencari kecepatan sampai bawah, sampai bidang dasar atau bawah, maka ini didapat dari hukum kekekalan energi mekanik. Ya, nanti nilainya menjadi akar 2GH 1 plus K. Nah, selesai. Gerak menggelinding pada bidang datar sudah, gerak menggelinding pada bidang miring juga sudah. Keterangannya saya tulis saja. A adalah percepatan, satuannya meter per sekon kuadrat. V adalah kecepatan, kecepatan linear ya, satuannya meter per sekon. Dan apa lagi? G, gravitasi ya. Gravitasi nilainya 10 atau 9,8. H ini adalah ketinggian. Kalau posisi ketinggian pada bidang miring berarti yang ini ya. Ini H. Segini nih. Nah, itu ya. Itu gerak menggelinding pada bidang miring. Nah, oke. Itu materi yang terakhir mengenai penerapan-penerapannya. Saya lanjutkan di contoh soalnya ya. Baik, ini contohnya untuk gerak menggelinding. Yang pertama, ada bola pejal bermasa 10 kg dengan jari-jari 70 cm. Berarti kita bisa menuliskan M 10 kg, kemudian jari-jari 70 cm. Ini harus dirubah dulu dalam meter ya, berarti dibagi dengan 1000. Menggelinding pada bidang datar karena didorong dengan daya 14 Newton. Nah, kita tulis dulu yang diketahui, tentukan momen inersianya. Kita tahu bahwa di sini bendanya adalah bola pejal ya, bola pejal. Jadi inersia bola pejal itu apa? Inersia bola pejal kita bisa menulis A ya. Saya jawab di sini I sama dengan setengah mr kuadrat. Oh maaf, ini bola ya. Kalau silinder ya setengah. Berarti bola pejal itu 2/5 mr kuadrat. Nah, 2/5 masanya kan 10. Jari-jarinya kan 0,7 kan. 0,7 dikuadratkan. Nah, berapa ini hasilnya? Setelah kita hitung, hasilnya nanti adalah 1,96 kg meter pangkat 2. Nanti dicek ya. Mudah kan untuk menentukan momen inersia? Sekarang kita tentukan percepatan bola. Percepatan bola dengan menggunakan rumus yang tadi ya. A sama dengan F per M 1 plus K. Nah, kita langsung masukkan nilainya. F-nya 14, masanya 10, betul. 1 plus K. K itu mana? Ini loh yang namanya K, ya kan? Koefisiennya berarti 2/5. Nah, ini harus digunakan konsep di SD, yaitu apa? Menyamakan penyebut, ya. 2/5 samakan menyebutnya menjadi 5 kan, menjadi 7/5 kan? Ya, nanti disamakan. Setelah kita hitung, nanti hasilnya harus ketemu 1 meter per sekon kuadrat. Ini sih sudah saya hitung. Tapi nanti kalian cek ya. Kalian cek. Nah, sekarang percepatan sudut bola. Percepatan sudut bola itu kan alfa. Kita tahu alfa itu kan A per R. Berarti 1 dibagi 0,7 R-nya ini kan. Berarti hasilnya adalah bisa saya tulis 10/7 ya. Radian per sekon. Nah, sekarang ada kuadratnya. Untuk gaya gesek bola bagaimana? Gaya gesek bola berarti F gesek tadi ya. Berarti I kali alfa per R. Tadi kan begitu. I alfa per R. Ini kan kita tahu. Ini kan. Alfanya kita tahu. 10/7 kan. R-nya kita tahu. 0,7. Oke. Setelah kita hitung hasilnya adalah 4. Nanti ya. Gaya geseknya 4. Yang terakhir. Torsi bola, T sama dengan I alfa.
I-nya 1,96, alfanya 10/7. Berarti hasilnya 2,8 ya, Newton meter. Selesai. Udah ya. Nah, ini loh di sini. Yang konsep baru kan ini. Kalau ini rumus yang kemarin, ini yang kemarin, ini yang baru tadi ya. Ini yang kemarin. Bisa dipahami ya, ini yang K ya. Ini K. Nah, itu adalah contoh dari gerak menggelinding pada bidang datar. Oke, sekarang pada bidang miring coba kalian kerjakan nanti. Ini sebagai tugas untuk murid-muridnya Pak Hafid. Nanti hasilnya ini bisa diupload di e-learning ya. Bisa diupload di e-learning. Ya, saya tunggu tugasnya. Ini tugasnya. Nah, ini tugas untuk kalian yaitu ada satu soal bola pejal 2 kg dengan jari-jari 10 cm yang awalnya ditahan diam untuk mengeliling ya. Kemudian dilepaskan pada bidang miring sejauh 3,5 meter dengan kemiringan 3,7. Tentukan percepatan bola dan kecepatan bola ketika sampai di bawah. Ini berarti sudutnya 37. 3,5 meter itu di sini ya. Miringnya, bukan di H-nya. Jadi kalian harus menentukan dulu H ini nanti berapa. Dengan menggunakan konsep sin alfa demi depan per miring. Itu ya. Ini kuncinya di sini. Oke, silahkan. Ini dikerjakan kemudian nanti ini sebagai tugas dan hasilnya nanti diupload di e-learning sekolah. Untuk murid-murid Pak Hafid. Untuk yang lain, kalau mau mengerjakan boleh nanti bisa di jawab di kolom komentar ya. Terima kasih. Assalamualaikum.